Siapa yang terbesar? Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan, dibunuh, dan 3 hari setelahnya ia akan bangkit. Anak manusia diserahkan Allah ke dalam kekuasaan manusia untuk membawa keselamatan. Murid-murid tidak mengerti perkataan tersebut, namun mereka enggan bertanya. Malahan mereka sibuk dengan pikirannya sendiri. Murid-murid bertengkar soal ranking, tempat terdepan, terhormat, posisi kekuasaan. Mereka juga beradu mulut siapa yang terbesar di antara mereka. Itulah sifat manusia, sibuk memikirkan kekuasaan dan penghormatan diri sendiri. Pertengkaran mereka tentang ranking terjadi di tengah jalan, sementara Yesus sedang berjalan menuju tempat penderitaan dan kematiannya.
tajam, kontras antara hasrat murid-murid dan tugas yang sedang dijalankan Yesus. Yesus mengajak mereka mencari ranking dalam hal menjadi pelayan yang paling hina. Hamba yang melayani adalah orang yang terbesar. Murid yang mengambil tempat terakhir, dialah yang paling terkemuka. Ajakan Yesus dipertegas dengan 2 kali menyampaikan kata dari semuanya. Yesus memberi contoh yang mengharukan dengan memeluk seorang anak kecil. Ini menjadi gambaran bagaimana menjadi yang terakhir dan pelayan dari semua. Seorang anak kecil umumnya kurang diperhitungkan, kurang dihargai. Yesus menyatakan bahwa menyambut anak kecil sama dengan menyambut Yesus sendiri, bahkan menyambut Allah. Hal ini menunjukkan kasih nyata kepada orang kecil yang tidak berdaya. Lalu, bagaimana kita yang hidup saat ini? Aku tergetar dengan pesan yang disampaikan Paus Fransiskus. Beliau sering menyampaikan divine mercy, belas kasihan Allah yang Maha Rahim. Belas kasih Allah yang tidak terbatas membawaku pada kesimpulan bahwa penderitaan dan kematian adalah jalan untuk sampai kepada kebangkitan. Aku sering mempunyai hasrat lain daripada menanggung penderitaan bersama Tuhan. Aku lebih suka menjadi orang pembesar yang boleh mengatur yang lain, meskipun tidak mengakui hasrat itu bila ditanya. Aku perlu merombak diri secara total. Aku harus mau seperti judul renungan ini. Maka aku harus lebih berbelas kasihan kepada yang lemah, kecil, miskin, terpinggirkan, defabel. Dan ini juga seturut yang selalu disampaikan oleh Bapak Uskupku Ignatius Kardinal Suharyo, menjadi gereja yang melayani. Bapa Surgawi, mohon ampuni aku. Aku sering tidak tahu untuk mau menjadi orang terkemuka. Aku harusnya melakukan apa yang tampak bertolak belakang dengan hasrat itu, yaitu menjadi orang kecil yang melayani kebutuhan semua saudara, khususnya mereka yang tidak terpandang, termasuk semangat pengorbanan melayani kebutuhan orang kecil. Berkah dalem Gusti. Amin.